Tahukah kamu, jika di masa lalu, terdapat bangunan yang disebut sebagai pulau buatan, dengan air yang mengelilingi, yang disebut sebagai laut buatan, di Komplek Taman Sari. Bagaimana kisahnya? Halo, jumpa lagi dengan saya Paitron alias Paijo Tron versi 1.0, robot ganteng yang senang bercerita. Sesuai dengan request dari teman-teman di video sebelumnya, kali ini Paijo akan mengajak teman-teman semua, untuk menelusuri sebuah situs menarik di Jogja, yaitu situs Taman Sari. Penasaran? Sekilas sejarah menarik, di Yogyakarta, episode 10. Taman Sari merupakan cagar budaya warisan Keraton Yogyakarta, yang masih dapat kita lihat berdiri hingga saat ini. Bangunan yang sering disebut sebagai Istana Air ini mulai dibangun pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-1, sekitar tahun 1758 hingga jadi pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II. Kalau kita mengira Taman Sari itu hanya ini, atau mungkin hanya ini, atau mungkin hanya ini, well itu semua adalah bagian dari Komplek Taman Sari. Taman Sari sebenarnya merupakan sebuah komplek pesanggrahan yang terdiri dari banyak bagian, mulai dari segara, atau laut buatan dengan pulau di tengahnya, hingga ke pasiraman, atau kolam-kolam tempat pemandian. Terdapat pula gardu-gardu, yang berfungsi sebagai tempat pengintaian bagi para prajurit. Dan masih banyak lagi bagian-bagian dari pesanggrahan ini. Sesuai dengan namanya, pesanggrahan ini fungsinya adalah sebagai tempat raja, dan para permaisuri atau selir untuk beristirahat, merenung dan memikirkan, mengenai berbagai hal seputar Kesultanan Yogyakarta. Oke, biar sedikit mudah, mungkin kita perlu menilik denah Taman Sari di masa lalu. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Dari denah ini, sudah tergambar bukan, bagaimana megahnya bangunan ini zaman dulu. Ada sebuah segaran yang disebut Laut Buatan, yang mengelilingi situs Pulau Kenongo, dan sumur Gumuling yang kita ketahui saat ini. Disebut Pulau Kenongo, karena di sana dulu terdapat pohon kenanga. Jika dilihat dari jauh, mungkin dulu situs ini terlihat seperti bangunan yang berada di atas air. Nah dari bangunan inilah dahulu, bisa terlihat area dan wilayah kesultanan secara lebih luas. Itu juga sebabnya bangunan ini dibuat sedemikian tinggi. Oh iya, pintu masuk sebenarnya Taman Sari, itu bukan dari timur, sebagaimana pintu masuk saat ini. Pintu masuk Taman Sari dahulu, adalah melalui Gapura Agung yang berada di sisi barat. Ada satu lagi sebenarnya. Dahulu ceritanya, Sultan sering menggunakan sampan, melalui kanal-kanal atau daerah yang masih ada airnya dulu. Tapi mungkin agak sulit ya, kita mendapat gambarannya karena daerah-daerah ini, termasuk laut buatan tadi, kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Ada lagi nih bangunan yang menarik di sini, yaitu sumur Gumuling yang terletak di sebelah barat dari Pulau Kenanga, yang kalau dari luar tampak sebagai menara bulat di tengah air. Tempat yang dulu sering banget untuk foto estetik ini, ternyata adalah bangunan yang berfungsi sebagai masjid. Mungkin itulah sebabnya, menurut penuturan beberapa orang, bangunan ini tidak akan lagi dibuka untuk umum lagi karena akan disakralkan. Bener gak info ini? Mungkin bisa share bagi yang tahu, kedepannya sumur Gumuling ini akan dibuka lagi atau tidak. Hehe. Nah, bangunan yang berfungsi sebagai masjid ini, hanya bisa dicapai melalui terowongan bawah air, atau disebut urung-urung. Terdapat dua buah lantai, yang masing-masing memiliki ceruk di dinding, yang berfungsi sebagai mihrab, tempat imam memimpin ibadah. Di pusat bangunan ini, terdapat 4 buah undakan yang bertemu di tengah. Dari pertemuan undakan ini, terdapat lagi satu tangga, menuju lantai 2. Di bawah pertemuan undakan inilah, terdapat kolam kecil yang dulu dipergunakan untuk berwudu. Satu hal lagi, yang menarik dari Taman Sari ini adalah, adanya lorong-lorong di kompleks ini. Beberapa orang menyebut, konon lorong yang menuju ke Laut Selatan. Tapi yang pasti, ada lorong yang memang menuju ke keraton. Fungsi utamanya adalah untuk pertahanan. Jadi para anggota atau prajurit kerajaan, jika sewaktu-waktu diserang, mereka bisa menggunakan lorong-lorong bawah tanah ini, dan bisa muncul dari tempat yang tidak diduga-duga oleh musuh. Nah, selain dari hal-hal tadi, ada gak nih fakta-fakta menarik lain tentang Taman Sari?